Assalamualaikum sahabat PCV. Oke, pada video kali ini saya ingin upgrade lagi nih RAM laptop. Jadi banyak sobat yang belum tahu ya. Jadi dari laptop jadul yang pernah saya buat videonya dulu, dan ini laptop tahun 2020-an, itu juga bisa di-upgrade RAM-nya. Jadi untuk meningkatkan performanya. Jadi kira-kira yang meningkat kalau misalkan kita tambahin RAM, apa aja sih peningkatan dari performanya. Jadi dari video ini nanti RAM-nya kita unboxing dulu seperti apa dalamnya dan berapa giga, terus ini juga berapa giga, nanti kita totalkan, terus kita review termasuk cara pemasangannya juga. Jadi before dan afternya nanti kita tes semua. Oke, kita simak videonya. Oke, ini dia RAM-nya, langsung aja ya kita buka. Ini masih segel semua. Oke, jadi seperti ini bentuk RAM laptop ya. Dia lebih kecil bentuknya, dan di sini ada tulisannya Samsung. Jadi memang saya belinya merek Samsung dan harganya juga cukup murah. Ini kemarin sekitar 350.000 apa 360.000 gitu ya. Kurang lebih seperti itu, nggak nyampe 400.000. Ini langsung aja kita buka segelnya. Oke, buka segelnya berhati-hati ya supaya tidak rusak segelnya ya. Rusak nggak apa-apa sih karena sudah resmi dibeli juga kan. Oke sob, jadi seperti ini RAM-nya, mereknya Samsung ya. Jadi bergaransi juga. Terus kemudian ini RAM-nya 8GB, untuk speednya 2666. Walaupun RAM laptop yang terpasang itu kan sudah built-in ya, jadi sudah disolder. Yang bawaan laptop itu kecepatannya adalah 2400. Jadi otomatis ini nanti akan turun nih speednya nih, menyesuaikan dengan yang di laptopnya. Oke, ini sekarang langsung aja kita pasang. Oke, jadi ini adalah laptop Acernya ya. Untuk laptop Acernya ini belinya harganya nggak nyampe 6 juta sih, 5,8 apa berapa gitu. Terus setelah harga VGA semua naik, laptop ini jadi harganya 7 jutaan. Dan untuk RAM bawaannya cuma 4 GB, makanya kita tambahin sekalian aja 8 GB ya. Ini tipenya adalah Acer Swift yang 3 ya. Jadi yang masih AMD Athlon. Oke, saatnya kita pasang RAM-nya yang 8 GB ini ya. Jadi ini laptopnya pakai obengnya apa ya, kembang, tapi banyak obeng bintang. Dan untuk setiap laptop itu kadang nggak ada garansinya ya. Kalau ini sih ada di sini nih. Ini saya kelotok garansinya, saya buka. Jadi kalau misalkan sobat ragu bisa dibawa ke service center untuk tambahin RAM-nya, atau bisa dibongkar sendiri seperti ini. Kalau setahu saya yang punya saya ini untuk garansinya juga di dalam ya. Jadi bisa ditanyakan customer service-nya apakah garansinya di luar apa di dalam. Oke, langsung aja ya kita buka. Oke, untuk membuka pertama kali mungkin agak keras ya. Sobat bisa congkel dari ujung sini menggunakan kartu ATM, terus digesek berjalan, dan harus tega ya. Setelah terbuka, tampilan dalamnya seperti ini. Jadi di sini sobat juga bisa menambahkan M.2 ya. Jadi SSD yang ukurannya kecil seperti ini. Ini SSD juga bisa ditambah satu lagi. Dan sobat cukup tarik ini ya. Ini agak keras memang. Nah, ini tempat RAM-nya nih. Jadi kita tinggal pasang aja di sini. Oke, jadi pastikan juga ininya klek ya, bunyi klek. Jadi ini sudah terpasang. Sekarang saatnya kita tutup lagi. Oke, ini sudah kita pasang kembali ya. Langsung kita lihat lagi performanya. Di sini saya menggunakan aplikasi CPU Z ya, yang biasa digunakan. Jadi yang sebelah kiri adalah before-nya dan sebelah kanan adalah after-nya. Jadi menggunakan CPU Z ini kita bisa klik memori ya. Di sini bisa sobat lihat yang sebelah kiri itu 4 GB, yang sebelah kanan after-nya ini sudah 12 GB. Jadi untuk RAM-nya sudah bertambah ya. Dan ini before-nya sebelah kiri ya, layar kecil. Kita akan lihat perbedaan dari gameplaynya. Jadi antara lancarnya, terus FPS-nya berapa. Jadi di sini kita lihat semua ya. Ini sih saat masuk aja udah beda ya. Yang before-nya itu 38 FPS, dan yang sudah after-nya ya itu sekitar 50, 40, 50 FPS ya. Jadi di sini pun terlihat beda ya. Yang bawah itu kisaran 20 FPS, sedangkan yang RAM-nya sudah kita upgrade jadi 12 GB ini ada di 40 FPS. Jadi perbedaannya cukup jauh ya. Ini bisa dilihat sekitar 30% kali ya, karena yang bawah cuma 30-an, dan setelah kita tambah jadi 2 channel ya. Jadi RAM-nya ada 2 ya, 2 channel. Itu menjadi peningkatan yang bahkan stabil di 60 FPS di sini ya. Jadi turun paling ke 50, dan ini sangat nyaman dimainkan kalau untuk game-game ringan seperti ini. Dan kalau misalkan yang bawah nih stumble guys-nya ya, FPS-nya ya masih bisa dimainkan lah, walaupun kisaran 30 sampai 40 ya masih cukup nyaman lah kalau untuk bermain-main. Tapi kalau untuk seperti apa ya, untuk gaming terus untuk konten kreator itu yang RAM 4 GB nggak kuat, kecuali kita sudah tambahin jadi RAM yang 12 GB atau 8 GB, yang penting 2 channel ya, itu kemungkinan masih bisa tuh
grafiknya dibikin low, terus kemudian kita bikin screen record. Kalau misalnya nggak mau ngeberatin pakai screen record, itu kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Oke, sekarang kita tes di aplikasi atau games Fall Guys ya, yang gratis di Epic kemarin yang sudah saya tayangkan juga videonya. Oke, di sini sih tidak terlihat ada perbedaan ya. Jadi kemungkinan ini lebih ke CPU bound ya. Jadi bebannya lebih ke CPU. Jadi bukan ke grafik, bukan ke RAM. Karena untuk FPS-nya saya lihat ya sama, hanya 11 naik ke 13, 12 gitu ya. Jadi tidak terasa ada perubahan yang signifikan untuk game Fall Guys. Jadi setiap game itu memang beda-beda ya. Ada yang kebutuhannya itu di CPU-nya, ada yang kebutuhannya di RAM-nya, ada yang kebutuhan di VGA-nya. Jadi ya memang masing-masing ya. Oke, jadi untuk Fall Guys-nya tidak ada perubahan. Oke, ini adalah game NFT ya, Mirror, yang juga sudah pernah saya bahas ya. Di sini kita bisa nyari cuan juga. Oke, ini grafiknya saya tinggikan ke high ya. Jadi untuk loading screen-nya aja di sini sudah terlihat ada perbedaan. Kemudian di saat kita main gamenya, ini biasanya saya membuka dua ya. Kalau di laptop itu biasanya cuma dua. Kemarin dua aja udah macet-macet gitu ya. Dua apa namanya ya? Dua tab gitu ya. Dua game sekaligus dalam satu permainan gitu. Jadi di Mirror ini ada dua akun sekaligus gitu maksudnya. Oke, jadi ini kita coba masuk ya. Dan coba kita lihat nih di gamenya nih. Jadi di sini sobat bisa lihat ya. Ini kondisi di dalam valley. Jadi dalam lembah. Jadi FPS-nya yang bawah itu sekitar 14, 13. Jadi ada peningkatan sedikit ya di RAM yang 12 GB. Oke. Nah, ini kita masuk mode hemat. Mode hemat itu pasti turun 10. Dan yang before-nya ini saya coba menjalankan Mirror-nya sekaligus dua ya sob. Nah ini udah dua nih. Biasanya kalau dua on dua-duanya itu udah macet-macet parah ya, udah nge-lag parah ya. Ini before-nya yang saya tes sekarang. Oke, sekarang sudah kita buka kedua-duanya nih, before dan after. Sudah menjalankan dua aplikasi sekaligus. Dan ini grafiknya di high semua ya, rata kanan semua. Oke, jadi yang bawah pun loadingnya lebih lama ya. Saat ini masih di posisi grafik high ya. Nanti akan kita coba di grafik yang low. Oke, jadi yang ini before-nya masih high dan ini akan saya rubah kualitinya menjadi low ya. Untuk yang sebelah kanan ini yang afternya itu nanti akan mendapatkan 30 fps dan saya coba jalanin keduanya. Ini karena videonya biar nggak panjang jadi saya percepat aja. Jadi setelah mode performance, kedua tabnya bisa dibuka dan lancar dua-duanya walaupun lagi nge-raid atau lawan boss ya. Jadi tidak ada ngelak. Beda dengan yang saat before itu hanya bisa terbuka satu, yang satu wajib mode hemat. Kalau kebuka dua-duanya bisa force close dan mati. Oke sob, itu tadi videonya. Jadi lumayan ya, ada peningkatan performa. Ternyata tidak hanya dari performa biasanya saja ya, tapi akselerasi dari GPU-nya atau VGA-nya ya. Walaupun VGA-nya masih APU, tapi ada peningkatan 10 hingga 30%. Jadi lumayan ya sob. Oke, bagi sobat mungkin ada juga nih yang punya pengalaman upgrade RAM. Jadi kira-kira performanya bagaimana? Silahkan absen di kolom komentar ya sob. Oke, jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.